Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua teman-temanku? Apakah baik atau sedang tidak enak badan? Dan bagaimana puasanya hari ini? Apakah lancar? Mas Simon puasa atau tidak, Mas Simon? Tidak puasa dan awalnya puasa terus mokel Pak, nggak Duh, kuat. jangan gitu dong. Ya udah nggak apa-apa, cepat sembuh ya Mas Simon. Makasih Pak, Bapak juga ya. Iya, Semoga. Bapak puasa kok. Oh iya, makasih Pak. Slide sebelumnya Mas Safari, biar saya menyampaikan dulu. Di sini saya akan menyampaikan teknik dasar permainan sepak bola. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safirus Nipurta dari Guru SMA Negeri 1 Purwodadi. Next, Mas Safari. Sejarah permainan sepak bola secara singkat. Dari peninggalan-peninggalan sejarah, kita mengenal beberapa sebutan sepak bola. Pada zaman Cina kuno, semasa pemerintah dinasti Han, sepak bola dikenal dengan istilah tansu. Di Italia pada zaman Romawi dikenal sebagai Hasperatun, di Prancis selanjutnya menyebar ke Normandia dan Britania atau Inggris yang dikenal dengan Cowley. Di Yunani kuno dikenal istilah Episiros dan di Jepang dikenal dengan istilah Kemari. Pada tanggal 26 Oktober 1863 didirikanlah sebuah badan yang disebut English Football Association atau IFA. Kemudian pada tanggal 8 Desember 1863 lahir peraturan permainan sepak bola modern yang disusun oleh badan tersebut yang dalamnya berkembang mengalami perubahan. Atas inisiatif Guerin, Prancis, pada tanggal 21 Mei 1904 berdiri Federasi Sepak Bola Internasional dengan nama Federation International de Football Association atau yang disebut dengan FIFA. Next, selanjutnya Mas Safari. Di sini saya akan menyampaikan beberapa teknik dasar dari sepak bola yang terdiri dari 1 shooting, 2 dribbling, 3 teknik menghentikan bola atau kontrol, dan yang keempat heading, dan kelima passing. Next, Mas Safari. Shooting. Shooting adalah sebuah teknik dasar yang dilakukan dengan cara menembakkan bola. Tembakan yang dilakukan maksudnya adalah dengan menendang bola. Seseorang pemain yang melakukan shooting harus dengan tepat dan disertai tingkat akurasi yang tinggi. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk melakukan teknik shooting supaya dapat dilakukan dengan tepat. 1. Lihatlah ke arah lapangan, kemudian mengamati situasi sebelum melakukan shooting. 2. Fokus kepada target atau sasaran untuk bola ditembakkan. Selain itu, jangan lupa untuk memperhatikan pemain lawan. Yang ketiga, menyesuaikan tembakan dengan posisi lawan. 4. Melihat ke arah bola ketika ingin menendangnya. Dan kelima, ketika sudah menentukan sasaran dan informasi di lapangan, kemudian lihatlah kembali bola. Setelah itu, lakukan pandangan pada bola sehingga hasil menjadi lebih akurat. Yang keenam, jangan lupa untuk memilih sepatu yang tepat dan nyaman. Next, Mas Safari. Yang kedua ada dribbling. Teknik dribbling pada sepak bola adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh pemain ketika menggiring bola menggunakan kaki. Teknik dribbling ini dilakukan untuk menggerakkan serta mengontrol bola ketika berada di lapangan. Teknik dribbling juga dilakukan saat bola digiring ke area gawang. Kemudian tidak akan pemain yang diberikan untuk melakukan operan. Teknik dasar
dribbling dibagi menjadi dua jenis, yaitu teknik dribbling speed dan close dribbling. Teknik speed dribbling yaitu teknik yang di dalam sepak bola dilakukan melalui beberapa cara. Pemain akan menendang bola ke arah depan, kemudian ia akan mengejar dengan cepat bola tersebut. Dan kedua, teknik close dribbling yaitu teknik yang dilakukan jika jarak antara bola dan pemain sangat dekat. Dalam melakukannya, pemain harus melakukannya kontrol ketika menggiring bola. Next, Mas Safari. Yang ketiga, kontrol. Teknik ini adalah salah satu teknik dalam bermain sepak bola. Dalam teknik ini, bisa menggunakan banyak anggota tubuh, diantaranya dengan menggunakan kaki, paha, dada, kepala, dan perut. Pada bagian kaki, seorang pemain dapat menghentikan bola menggunakan beberapa bagian. Bagian tersebut adalah kaki bagian luar, punggung kaki, dan telapak kaki. Teknik menghentikan bola yang dilakukan dengan paha biasanya karena operan bola yang diterima dari jarak jauh. Mas Simon, tolong yang serius ya. Kepalanya jangan seperti itu. Teknik keempat, heading. Teknik heading ini dilakukan jika bola berada pada jangkauan yang tinggi. Teknik heading adalah teknik menyundul bola. Teknik ini adalah salah satu teknik yang sering dilakukan oleh para pemain sepak bola ketika berada di lapangan. Akan tetapi, teknik ini tidak semudah yang terlihat ketika dilakukan. Ada beberapa prinsip yang harus dilakukan ketika menyundul bola. 1. Berlari untuk menjemput bola. Dari arah datangnya bola, pandangan diarahkan dengan benar ketika persiapan untuk melakukan teknik menyundul bola, fokus pada arah bola. Yang kedua, sikap otot leher dilakukan dengan benar saat menyundul. Caranya adalah dengan menguatkan dan mengeraskan otot leher. Gunakan dahi untuk menyundul bola. Itu adalah bagian yang baik, tepatnya pada daerah kepala, di atas kedua kening, dan di bawah rambut kepala. Maaf, Mas Simon, bisa menghargai yang puasa. Yang keempat, menarik badan ke belakang dengan melangkung pada area pinggang. Gerakan seluruh tubuh seperti kekuatan otot-otot perut, kekuatan dorongan panggul, dan juga kekuatan kedua lutut. Kemudian kaki diturunkan dan badan diayun ke depan, sehingga dahi bisa mengenai bola. Terakhir, ketika menyundul bola, mata harus terbuka dan jangan sampai terpejam. Ikutilah arah datangnya bola. Ikuti kemana bola diarahkan, kemudian dilanjutkan dengan gerakan untuk segera lari dari posisi. Next, Mas Safari. Yang kelima, yaitu teknik passing. Teknik passing adalah sebuah teknik keterampilan untuk memindahkan bola. Bola akan dipindah dari satu pemain pada pemain lainnya. Teknik ini akan dilakukan dengan menggunakan kaki atau bagian tubuh yang lain, kecuali tangan. Passing terdiri dari dua jenis. Ada short passing atau operan pendek, dan ada long passing atau operan jauh. Teknik operan pendek digunakan untuk memberikan bola kepada sesama pemain yang berjarak dekat. Untuk dapat mengarahkan bola tersebut, pemain harus memiliki keseimbangan badan yang bagus. Cara yang dengan memposisikan kaki dijadikan sebagai tumpuan sehingga sejajar dengan bola. Yang kedua, teknik operan jauh adalah teknik yang membuat tendangan bola melambung ke udara sehingga akan melewati kepala pemain. Hal inilah yang membuat passing ini dilakukan dari jarak jauh. Next, Mas Safari. Cukup sekian, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua, teman-teman? Saya Pak Vero mau tanya Pak Vero. Ya, silahkan Mas Simon. Mungkin tidak dalam suatu kejadian kita dapat menggunakan passing dan heading secara bersamaan. Ya, tidak mungkin dong Mas Simon. Kalau Tetapi kan misalnya bagaimana? kalau secara bersamaan ya nanti kaki dan kepala saling bertemu itu bahaya Mas Simon.
tapi kita dapat mengoper menggunakan kepala. Itu bisa disebut heading atau passing. Heading, Mas. Heading bisa, passing juga bisa. Berarti jawabannya heading atau passing, Pak Ya, Vero. kalau yang benernya heading. Tapi kalau heading kan antara headingnya itu mengoper atau mengesut kan ada dua pilihan, Mas Simon. Jadi misal kita berada di area depan musuh gawang ya, itu berarti kita melakukan heading ke arah gawang, bukan melakukan passing. Baik, terima kasih Pak Vero. Oh, baik Mas Simon. Apakah ada lagi pertanyaannya? Izin bertanya Pak Vero. Mari Mas Raneki, monggo. Wajib on cam dong Pak. Iya, wajib on cam ya, menghargai. Tadi ya Pak, siapa? Saya tadi yang dipresentasikan Bapak, kalau passing tuh bisa dengan seluruh anggota badan kecuali tangan ya Pak. Nah, Iya, kalau misalkan kiper nih habis nangkep, habis itu memberi bola itu ke teman, itu termasuk passing atau gimana Pak? Itu pakai tangan Pak. Sekian, terima kasih. baik. Pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Eki. Kalau kiper dalam mengoper ke teman menggunakan tangan itu udah dari dasar peraturan sepak bolanya, Mas. Peraturan dari sananya emang kalau kiper menggunakan tangan, kalau kiper menggunakan kaki ya susah, Mas. Mas udah semester berapa? Semester 4. Semester 4, iya. Tapi kan itu berarti Atlet apa ya, Mas? dengan menggunakan tangan berarti kan termasuknya passing atau bukan Pak gitu Pak? Pertanyaan saya itu tuh Pak. Oh ya, asingnya bisa dikatakan passing. Ya passing, Mas. Karena kiper sama pemain itu sama. Bedanya cuma beda posisi saja dan peraturan pemain itu pemain dengan kiper tuh posisi yang lain lah selain kiper tuh menggunakan kaki, Mas. Kalau tangan nanti handsball, kalau kiper kan melindungi gawang, Mas. Oh gitu ya Pak. Iya, Mas Eki. Mas Eki atlet apa ya? Itu Pak atlet dayung Pak. Oh, atlet gayung. Ya udah saya wajarkan saja kalau gitu. Ya Pak, terima kasih informasinya ya Pak. Baik, Mas Eki. Apakah ada pertanyaan yang lain? Pak mau tanya Pak. Ya, mari Mas Simon. Kalau dari cabang olahraga yang lain kan saya mengetahui kalau di tenis lapangan itu terdapat asal usul kenapa poin tersebut itu terjadi loh. Contohnya aja di tenis lapangan itu kan poinnya sampai 60 itu karena menurut sesuai dengan per menit dalam 1 jam ya Pak. Iya. Nah kalau di sepak bola itu kenapa 90 menit ya Pak? Sekian, terima kasih. Kalau sepak bola itu 90 menit udah peraturan dari Federation FIFA, Mas. Mas Simon atlet apa ya? Semester berapa? Saya atlet ganda dayung Pak, semester Oh, 4. Saya pasangannya Eki Pak, kami oh, dayung ganda Pak. oh iya iya ya udah. Kalau gitu, ya itu udah dari peraturan FIFA, Mas. Saya kira Mas Simon atlet sepak bola. Kalau atlet sepak bola, tolong Mas, sudah besar pikirannya ya. Baik Pak, tadi saya tidak tahu makanya saya tanya Bapak Pak. Oh iya, Soalnya di sini, nggak apa-apa Mas Simon. ya Pak. Sudah, ini sepertinya Bapak bentar lagi ada acara. Apakah ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah cukup Pak. Oh Waktunya iya, pergantian jam pembelajaran yang lain Pak. betul betul sekali. Ya udah, terima kasih atas perhatiannya semua. Bila ada tutur kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Terima saya kasih tutup Pak. dulu ya. Ya, Hati-hati di sama-sama Mas jalan Simon. Pak. Baik Mas Semoga Simon. rapotnya sukses Pak. Amin.
Es coklatnya Coklatnya juga Kak. laku. Ya.